Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Okta. Kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita akan membahas bab 2 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Menurut kalian, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari pada bab 2 ini? Penasaran kan? Oleh sebab itu, simak baik-baik videonya ya. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia, atau dapat juga diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Dengan kata lain, globalisasi disebut juga dengan proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau satu negara dengan lainnya. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi, sehingga jarak sudah bukan lagi penghalang untuk orang saling terhubung atau berkomunikasi. Bukti-bukti adanya globalisasi. Bukti adanya globalisasi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa dari bukti-bukti tersebut. Yang pertama di bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan baik berupa lisan maupun tulisan melalui media atau perantara. Perkembangan alat komunikasi mendorong terjadinya globalisasi. Alat-alat komunikasi modern yang ada saat ini antara lain telepon, media massa, komputer, radio, internet, serta televisi. Salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah alat yang digunakan untuk membantu mengirimkan sinyal ke perangkat elektronikmu, baik itu radio, televisi, telepon, dan internet. Jika tidak ada satelit, kamu tidak memiliki transmisi untuk mengantarkan informasi yang kamu berikan kepada orang lain. Meningkatnya jumlah pengguna telepon genggam saat ini membuktikan adanya globalisasi dalam bidang komunikasi. 2. Bidang pariwisata. Wilayah Indonesia memiliki beragam kenampakan alam yang luar biasa, menakjubkan. Kenampakan alam tersebut meliputi garis pantai yang panjang, air laut yang jernih, gunung yang menjulang tinggi, dan daerah perbukitan yang luas. Atas keindahan alamnya ini, Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa atau perhiasan di daerah Khatulistiwa. Globalisasi berperan sebagai alat bantu perkembangan pariwisata di Indonesia. Perkembangan sarana transportasi dan teknologi komunikasi dapat mempercepat kemajuan di bidang pariwisata. Yang ketiga, bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenalkan atau mempromosikan produk baru berupa barang atau jasa kepada orang lain dengan tujuan menarik pembeli. Sebelum era globalisasi, orang mengiklankan barang atau jasa menggunakan ucapan dan jangkauannya tidak terlalu luas, alias terbatas. Setelah era globalisasi, jangkauan pemasarannya pun semakin luas dan media yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa yang dijual juga semakin banyak. Sekarang dimanapun dan kapanpun kalian bisa menemukan iklan. Nomor 4 yaitu bidang transportasi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat di era globalisasi. Dulu, manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain memerlukan waktu yang lama dengan berjalan kaki atau bersepeda. Motor dan mobil masih jarang ada.
Sekarang manusia bisa berpindah dengan lebih cepat. Ada banyak juga alat transportasi yang bisa digunakan. Contohnya seperti mobil, motor yang sudah banyak digunakan, kereta, kapal, pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Berbicara tentang dampak, pasti berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk. Begitu juga dengan globalisasi, yang juga memiliki dampak positif dan negatif, terutama pada perilaku manusia. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif dan negatif dari globalisasi pada masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah gaya hidup. Di era globalisasi Indonesia, banyak mengadaptasi gaya hidup dari negara lainnya. Contohnya seperti sikap disiplin. Ini adalah contoh dari dampak positif dari globalisasi. Dampak negatif di era globalisasi bagi penduduk Indonesia adalah sifat konsumtif yang berlebihan. Hal ini terjadi karena banyak dibangun pusat perbelanjaan baik online ataupun offline sehingga belanja menjadi lebih dipermudah. Inilah yang menyebabkan penduduk menjadi lebih konsumtif atau dengan kata lain menjadi lebih boros. Yang kedua, selera makan. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makan atau minuman. Tidak sedikit orang menjadi lebih menyukai makanan luar negeri dibandingkan makanan atau minuman tradisional. Sebagai contoh, Indonesia juga memiliki minuman tradisional yang tidak kalah dengan minuman boba yang sedang tren saat ini, yaitu cendol. Tapi peminat cendol kalah dari peminat minuman boba. Selain itu, saat ini banyak dijumpai restoran-restoran cepat saji yang menjual makanan khas dari negara lain. Ini yang membuat kita mudah untuk berwisata kuliner tanpa perlu keluar negeri. Yang keempat, pakaian. Globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian serta tren pakaian dunia saat ini. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia lain. Permintaan produksi pakaian yang banyak juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat yang tadinya menggunakan pakaian yang sopan menjadi lebih terbuka, atau yang tadinya memakai pakaian tradisional sekarang lebih cenderung memakai pakaian yang modern. Yang keempat yaitu komunikasi. Dulu manusia berkomunikasi menggunakan surat. Proses pengiriman surat dapat memakan waktu berhari-hari. Kini berbagai alat komunikasi yang canggih telah diciptakan. Kemudahan berkomunikasi membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja, hingga terkadang kita mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang kelima, transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat pelayanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin baik. Pemindahan arus barang dan manusia dapat dengan mudah dilakukan menggunakan pesawat terbang. Selain memiliki dampak positif, kemajuan transportasi juga memiliki dampak negatif. Saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi umum. Hal ini menyebabkan meningkatnya polusi dari asap kendaraan yang makin padat. Itu semua adalah materi kita hari ini. Apakah kalian masih bingung tentang materi hari ini? Jika kalian bingung, kalian boleh ya langsung bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Setelah bertanya, kalian boleh langsung menjawab atau mengerjakan tugas yang telah diberikan di agenda ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu senang sekali hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.